Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 60403070124168. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Asep Sarul Gunawan MPD. Kali ini saya mau mereview tugas dari teman saya mengenai sosialisasi BK di kelas 5 yang bertempat di SD Negeri 1 Cimahpar, Kecamatan Kalibunder, dengan tema yaitu saling menghargai itu keren. Hal yang pertama yang konselor laksanakan ketika masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan sosialisasi, konselor menyapa peserta didik yang ada di sana. Setelah menyapa, menanyakan kabar, konselor menjelaskan terkait tujuan dari konselor melaksanakan sosialisasi di kelas 5 tersebut. Kemudian setelah itu konselor menjelaskan terkait definisi dari bimbingan dan konseling. Konselor menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan proses sistematis, merupakan proses pemberian bantuan profesional oleh konselor kepada individu maupun kelompok untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri, penyelesaian masalah, dan juga pengambilan keputusan secara mandiri. Mencakup aspek sosial, aspek pribadi, aspek akademik, aspek karir, dengan tujuan agar individu dapat tumbuh lebih optimal dan mencapai kemandirian di dalam hidupnya. Setelah konselor menjelaskan terkait definisi dari bimbingan dan konseling, konselor juga menjelaskan fungsi adanya bimbingan dan konseling di satuan pendidikan, yaitu fungsinya yang pertama, membantu siswa memahami dirinya. Kemudian yang kedua, membantu siswa memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, baik itu masalah di dalam sekolah maupun masalah yang berada di luar sekolah, seperti masalah yang berada di rumah. Kemudian, fungsi BK yang selanjutnya yaitu untuk memelihara dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh siswa. Kemudian setelah konselor menjelaskan terkait definisi dari bimbingan konseling, kemudian menjelaskan terkait fungsi dari bimbingan dan konseling, konselor juga menjelaskan tujuan diadakannya sosialisasi di kelas 5, yaitu tujuannya itu untuk memberitahukan, untuk menginformasikan bahwasanya menghargai itu sangat penting. Kemudian, konselor juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, khususnya di lingkungan sekolah. Salah satunya, tidak boleh mengejek sesama teman, tidak boleh menghina, tidak boleh mengucilkan teman, tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh membuli teman. Contohnya misalkan, suka ada anak yang menyebut nama orang tua, itu juga masuk ke dalam pembulian, itu tidak boleh dilaksanakan, itu tidak boleh diucapkan. Kemudian konselor juga menjelaskan terkait fungsi dari bimbingan dan konseling itu tidak hanya menyelesaikan masalah yang bersifat di sekolah saja, tetapi menyelesaikan masalah yang bersifat di luar sekolah seperti di lingkungan rumah. Contohnya misalkan ada anak yang dia itu selalu menyendiri atau selalu cenderung lebih emosional. Nah, guru BK itu mempunyai hak, mempunyai wewenang untuk bertanya kepada si anak tersebut, kenapa dia itu seperti itu, kenapa si anak tersebut itu suka menyendiri, suka emosional misalkan. Nah, kan suka ada anak misalkan yang di rumahnya itu broken home, atau ada anak yang orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya sehingga si anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya. Atau misalkan si anak itu merasa diterlantarkan oleh orang tuanya karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Nah, dengan demikian pasti anak itu kan akan berontak, akan lebih emosional. Nah, tugas kita sebagai guru BK itu harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi si anak. Misalkan kita dengan cara datang ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, kemudian kasih solusi, kasih pendekatan, kasih treatment kita kepada orang tuanya dan juga kepada si anak tersebut. Kemudian setelah itu konselor juga
menjelaskan kepada siswa bahwa ada 3 kata ajaib yang harus dilaksanakan dan harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kata tolong, kemudian yang kedua yaitu kata maaf, dan yang ketiga yaitu kata terima kasih. Contohnya, misalkan untuk kata ajaib yang pertama tolong. Misalkan di dalam kelas ada anak yang sedang butuh bantuan. Bantuan apa saja? Dan ketika mau meminta bantuan, harus mengucapkan kata tolong terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah ditolong oleh orang, kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian juga ketika kita habis bertengkar bersama teman, habis salah paham misalkan bersama teman, kita itu harus mengucapkan kata maaf. Kita itu tidak boleh gengsi untuk mengucapkan atau meminta maaf. Seperti itu. Itu 3 kata ajaib yang dijelaskan oleh konselor yang harus diperhatikan, yang harus dilaksanakan, yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian konselor juga bertanya kepada anak-anak di kelas tersebut, bertanya tentang apakah di kelas ini masih suka ada anak yang berantem, apakah di kelas ini masih suka ada anak yang saling mengejek bersama teman, apakah di kelas ini masih suka ada yang membuli dengan sebutan nama orang tua. Konselor bertanya seperti itu, dan jawaban anak-anaknya itu sangat beragam, ada yang masih ada yang sudah tidak ada, seperti itu. Kemudian konselor juga menjelaskan kepada si anak itu bahwasanya menghargai itu tidak hanya dilakukan kepada teman saja, tetapi harus dilakukan juga kepada guru, itu yang paling penting, kepada orang tua juga, kemudian kepada teman juga, seperti itu. Nah, kemudian konselor juga menjelaskan dan memberitahukan kepada anak-anak di kelas 5 tersebut bahwasanya dari hal yang paling sederhana saja, misalkan ketika ada anak yang mengajak ngobrol, ketika ada teman yang mengajak ngobrol kepada kita itu harus mendengarkan dengan baik. Jangan misalkan ada teman yang mengajak ngobrol kepada kita, tapi mata kita itu tidak tertuju kepada si teman yang mengajak ngobrol itu juga sudah menunjukkan sikap tidak menghargai. Jadi, konselor itu menjelaskan kepada siswa dan siswi di kelas 5 tersebut bahwa harus saling menghargai, salah satunya dari hal-hal terkecil, dimulai dari hal-hal terkecil. Kemudian, konselor juga sebelum menutup kegiatan sosialisasi bimbingan konseling di kelas 5, konselor memberikan tugas kepada peserta didik di kelas 5 itu, yaitu untuk menggambarkan di dalam buku suasana hati yang sedang mereka alami. Nah, kemudian pas di akhir itu, pas dilihat oleh konselor, si anak-anaknya itu beragam. Ada yang menggambarkan perasaan sedang sedih, sedang marah, sedang senang, sedang kecewa, dan banyak yang lainnya. Kemudian setelah itu konselor menutup kegiatan sosialisasinya dengan tepuk semangat. Setelah itu sosialisasi diakhiri. Jadi dapat disimpulkan dari review video yang saya buat bahwa konselor ketika melaksanakan sosialisasi yang pertama itu menanyakan kabar peserta didik, kemudian menjelaskan terkait tujuan dari sosialisasi tersebut itu untuk apa, kemudian juga menjelaskan terkait definisi bimbingan dan konseling, dan juga menjelaskan terkait fungsi adanya bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian konselor juga menjelaskan terkait hal-hal apa sajakah yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah khususnya. Salah satunya itu tidak menghargai sama teman. Kemudian juga konselor juga memberitahukan terkait ada 3 kata ajaib yang harus kita laksanakan, yang harus kita perhatikan. Kemudian diakhiri dengan konselor memberikan tugas, yaitu menggambarkan emoji sesuai suasana hati mereka. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.